Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam sesuai dengan materi akidah akhlak kelas 6 semester 2 tahun 2025. Sebelumnya, marilah kita membaca doa agar apa yang kita pelajari nanti dapat bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tentunya dalam pembelajaran kali ini kita mempunyai tujuan. Yang pertama adalah mampu mengetahui kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kedua, meneladani kisah baik Nabi Ibrahim dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, dapat menginspirasi untuk menjalani tantangan zaman sehingga tercapai kebahagiaan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Nabi Ibrahim mempunyai silsilah bahwa beliau adalah putra dari seorang patih yang bernama Azar bin Nahur bin Saruk bin Ra'u bin Falih bin Abir bin Salih bin Arfahsad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Beliau lahir di Mosul, Babilonia, sekarang adalah Irak, pada tahun 2295. Mempunyai dua putra yaitu Ismail dan Ishak, dan beliau mempunyai julukan Abul Anbiya, Imamul Anbiya, Khalilullah, Khalilur Rahman, dan yang terakhir adalah Al-Hanif. Ayah Nabi Ibrahim seorang pembuat dan penjual patung atau berhala sebagai sesembahan yang dipercayai sebagai penolong oleh penduduk Babilonia. Suatu hari, Nabi Ibrahim diperintah menjual patung-patung tersebut, tetapi karena Nabi Ibrahim tidak mempercayainya, maka ia membuangnya ke jurang-jurang dan ia tidak jadi menjualnya. Setelah kejadian itu, Nabi Ibrahim terus berpikir tentang Tuhan yang sebenarnya, karena menurutnya berhala hanya benda mati yang tidak bisa menolong sama sekali dan tidak bisa memberi manfaat. Beliau awalnya mengira Tuhannya adalah bulan karena dia terbit di tengah malam dan memberi cahaya. Tetapi kemudian akhirnya hilang. Muncul di pagi harinya matahari yang bersinar juga terang. Dikiranya dia adalah sebagai Tuhan. Tetapi keduanya hilang lagi. Dan akhirnya dia berkesimpulan bahwa Tuhannya adalah pencipta keduanya beserta alam semesta ini. Akhirnya beliau mendapatkan keyakinan dan mulai mengajak penduduk Babilonia untuk mempercayai dan menyembah Tuhan pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan segalanya, menciptakan bulan, matahari, bintang, dan bumi ini seisinya. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat keyakinan bahwa Tuhan sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mulai menyusun strategi untuk mengajak penduduk Babilonia menyembah Allah. Ketika Raja Namrud dan bala tentaranya meninggalkan Babilonia, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala sesembahan mereka dengan disisakan berhala satu yang paling besar dan kemudian dikalungi kapak di lehernya. Beberapa hari kemudian, Raja Namrud dan bala tentaranya kembali pulang mendapati berhala dan patung sesembahan mereka rusak dan marah kepada Nabi Ibrahim. Tetapi Nabi Ibrahim tetap memberikan pernyataan bahwa berhala adalah benda mati yang tidak bisa menolong dan memberi manfaat sama sekali. Sehingga banyak pengikut Namrud yang kemudian tersadar dan mengikuti keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena rusaknya patung-patung sesembahan Raja Namrud beserta bala tentaranya, maka dalam hal itu Nabi Ibrahim dicurigai
sebagai pelaku semuanya, walaupun kapak sudah dikalungkan pada leher berhala yang paling besar, tetapi mereka tetap sadar bahwa berhala tetap tidak bisa berbuat hal itu. Maka Nabi Ibrahim dituduh dan ditangkap, dihukum dimasukkan ke dalam api unggun yang sangat besar yang dibuat oleh Raja Namrud beserta bala tentaranya. Tapi alhamdulillah Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dengan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim. Dengan firman itu, Nabi Ibrahim tetap selamat dan tidak hangus oleh api unggun tersebut. Ujian selanjutnya yang diterima oleh Nabi Ibrahim, setelah selamat dari hukuman Namrud, Ibrahim pindah ke negeri Kan'an dan Baitul Maqdis. Beliau berumah tangga, beristri Siti Sarah dan Siti Hajar, dan kemudian berputra Ismail dan Ishak. Keduanya juga menjadi nabi. Kemudian Nabi Ibrahim kembali diuji Allah ketika Ismail remaja diperintah oleh Allah lewat mimpi untuk menyembelih putra kesayangannya yang sangat tampan, yang sangat disayangi dan sudah lama dinanti-nantikan kelahirannya. Singkat cerita, Nabi Ibrahim pun memenuhi apa yang diperintahkan Allah lewat mimpi tersebut, dan kemudian menerima dan menyanggupi dengan ikhlas apa yang diperintahkan Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Ketika Ismail hampir dikorbankan, tiba-tiba muncul malaikat dengan membawakan domba sebagai ganti Ismail untuk disembelih dan dikorbankan. Dan hal ini menjadi tonggak sejarah disyariatkannya menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Di sini ujian dan gelar Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ujiannya, Nabi Ibrahim dihukum oleh Raja Namrud di dalam api tadi, api unggun yang membara. Namun Nabi Ibrahim selamat karena apinya menjadi dingin. Ini yang pertama yang menjadi mukjizat. Kemudian ujian kedua, Nabi Ibrahim diuji ketaatannya dengan perintah Allah untuk menyembelih dan mengorbankan putra yang sangat disayanginya. Ini juga akhirnya menjadi syariat berkorban pada hari raya Idul Adha. Kemudian dari ketabahan dan kesabarannya dalam menghadapi ujian, Nabi Ibrahim mendapatkan julukan Ulul Azmi karena beliau sabar, tabah dalam menjalani segala ujian yang sangat berat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian akhirnya Nabi Ibrahim membangun Ka'bah beserta Nabi Ismail dan kemudian beliau wafat. Jadi dari kisah Nabi Ibrahim tersebut ada ibrah atau pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, adanya mukjizat Nabi Ibrahim yang dibakar tidak bisa hangus. Ini merupakan bukti bahwa kekuasaan Allah tidak bisa ditandingi. Kemudian ibrah yang kedua, adanya keutamaan dan tempat mustajab untuk berdoa di makom Ibrahim bagi jamaah haji. Kemudian yang ketiga, adanya syariat berkorban pada hari raya Idul Adha yang ditandai dulu ketika Nabi Ismail akan disembelih oleh Nabi Ibrahim, akan dikorbankan, padahal beliau adalah putra yang sangat tampan, putra kesayangan yang sudah lama diharap-harapkan. Demikianlah kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga bermanfaat, dan pesan saya, ayo kita meneladani keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang yang penyabar, tabah, ikhlas dan taat dalam menjalani semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.